ada 5 orang nyari uang. Ya, dia bisa pegawai, bisa penjual, bisa juragan, bisa owner, bisa direktur. Saya kasih 1 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan ada keanehan. Nah, ini semakin ke atas semakin kaya. Kalau semakin ke bawah pas-pasan aja miskin ya. Kalau miskin itu tidak bersyukur kan? Dapat zakat. Hah? Dapat zakat. Muzaki. Itu. Pas-pasan tuh juga pas pengen beli Jadi, mobil pas juga. Lihat, semakin ke atas. Nah, sekarang kita di mana? Pegawai itu apa? Pegawai, PNS, pegawai, ya, karyawan. Pegawai itu apa? Pegawai itu orang yang bekerja pada orang lain, orang yang bekerja pada orang lain itu yang membayar kita. Kayak kita, PNS ini punya uang, bekerja untuk negara yang membayar kita. Rektor. Ya. Hah? Rektor. Oh, Rektor itu pegawai juga kan? pegawai, iya betul. Pimpinan lah pegawai dah. PNS, karyawan, apalagi dan lainnya. Ini pegawai. Pegawai mengapa tidak besar, tidak bisa besar? Pertama, gajinya itu sudah ditetapkan. PNS ditetapkan bulan 4 ya, tunjangan ya. Yang kedua, waktunya ditetapkan jam 8, jam 4. Ada pensiun Pak. 65, oh. Ya, karyawannya sudah ditetapkan. Apakah bisa bebas? Nggak bisa bebas Pak. Ada jam kerjanya. Alhamdulillah dosen masih agak bebas. Kalau pegawai biasa, PNS-nya di Pemda itu nggak bisa. Lewat jam berapa? 8 ya. Wah, potong makan Pak. Kalau lambat absen, potong makan. Ini pegawai. Tapi yang paling banyak diminat orang itu yang mana Pak? Ini mana yang paling banyak? Pegawai. Aneh kan? Aneh kan? Kalau di dalam hadis Rasulullah itu ada 10 pintu rezeki, 9-nya niaga. Saudagar. Satunya pegawai. Jadi kalau kita gini ya, kalau ilustrasi ini ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 enggak. Ini saudagar kan? Ya kan? Saudagar. Ini yang lain, termasuk pegawai nih. 9 ini orang nggak mau masuk ini. Maunya ke sini. Maka jangan heran kalau jubel. Pintunya banyak Pak, satu 9, tapi orang mau minta 10 aja gitu. Maka jangan heran kalau misalnya apa job apa yang kalau buka-buka besar apa namanya itu? Bursa kerja. Job Expo. Wah, lihat apa Job Expo? Penuh Pak. Mengapa padahal banyak, rezeki 9 Pak yang lain. Tapi kita hobi kan. Jangan heran kalau ini meledak. Nah sekarang itu pemerintah coba tarik ke sini dong. Jangan ke sini lagi, ini banyak nah tempatnya banyak itu kosong nggak loh. Apa ke sini? Nah, jadi sekarang tuh digeser. Nah geser itu yang namanya perubahan mindset itu. Mindset itu berubah. Dulu ke sini kita, sekarang berubah. Termasuk anak saya juga metode itu Pak. Saya dorong ke sini Pak, dorong ke sini betul. Jangan ke sini berat. Orangnya banyak, susah, gajinya kecil. Geser, dorong. Oh berat Pak, dorong. Iya. Jadi gitu. Nah,
Yang kedua apa? Yang kedua adalah penjual. Dosen, pegawai. Dosen bisa menjual. Penjual itu gini, dia bisa menjual barang, bisa menjual ilmunya. Penjual, kayak gini, misalnya Pak Bun dipanggil orang narasumber, penjual. Penjual apa? Kerja dapat uang. Penjual. Nggak kerja dia dapat uang. Narasumber misalnya Pak, sejam dikasih 1 juta. Nah itu jual. Apa yang dijual? Ilmu ini, penjual. Dosen itu penjual. Dosen masuk sini, penjual juga Pak. Dia menjual ilmu. Narasumber sini, itu penjual. Menjual jasa. Ada jual barang. Maka penjual ini adalah orang yang mencari uang dengan tenaganya. Gerak dapat duit. Penjualnya apa? Kalau sakit lewat Pak. Maka sekarang saya ada teman saya jual martabak di Lembang. Kaya ragam. Sejak saya di Palembang, dia itu loh tukang ngirisnya dia. Pokoknya pernah kerja. Padahal mobil rumahnya. Lalu kemudian apa? Kalau bapak sakit gimana? Kalau bapak lebaran ke Jawa, siapa yang mau? Coba kalau kemudian dia otaknya bisnis, dia tidak penjual lagi. Jadi penjual itu bisa kaya, bisa. Cuma itu tadi dia sakit lewat Pak. Kita narasumber misalnya, mohon maaf Pak Danang, nggak bisa tuh, kena sakit perut. Hilang Pak Danang. Gitu. Itu penjual. Dosen itu penjual. Ini dosen itu masuk pegawai, penjual juga Pak. Nah Pak Danang, Pak Danang punya tanah, juragan juga. Nah itu sih 5. Nanti kita lihat apakah kita bisa 5-5-nya. Harus 5-5-nya. Jangan aku pegawai belah. Nah, maka anak muda itu didorong harus menjadi orang kaya. Tapi kayanya benar. Mengapa harus jadi orang kaya? Kalau kita orang kaya kita bantu orang lain. Kalau kita miskin gimana bantu orang lain? Makanan susah. Gimana bantu orang lain? Harus jadi orang kaya. Jadi pegawai penjual itu dia bergerak dengan tenaganya dapat uang. Dia mencari uang dengan tenaganya. Kelemahannya apa? Sakit, liburan, udah lewat. Nggak masuk omset hilang. Nah, sekarang ini mahasiswa jangan ke sini. Makanya kita belajar. Bisnisnya jualan. Nah beda. Orang jual bakso itu bisnis bukan. Penjual dia itu. Bedanya mudah. Kalau dia tidak jualan dapat duit tidak? Tidak, nah coba tuh penjual dia. Tapi kalau tidak jualan, ada karyawannya, dia pacak pergi mana-mana, bisnis. Itu bedanya. Nah sekarang kita mau mana? Mau bisnis atau jualan? Memang pertama kali kita jualan dulu. Kayak kawannya, dia jual martabak sama istrinya. Dia menyiapkan sendiri, setahun 2 tahun dia ada karyawan satu. Tahun ketiga ada kasirnya. Tahun keempat dia bisa gak datang. Mengapa? Karena karyawannya ada, kasirnya ada, istrinya. Yang tahun kelima ada karyawan satu lagi. Dia gak datang. Dia cuma lihat 1 jam 2 jam. Tahun keempat, tahun keenam dia bisa 1 bulan sekali. Tahun ke-10 nggak lihat lagi. Tapi uangnya masuk. Dia buka lagi baru. Buka langsung kaya raya. Itu yang dimaksud di inkubator itu bisnis, bukan jualan. Oke? Nah, juragan. Apa juragan itu? Juragan ini bisa lebih kaya juragan. Juragan tanah kan siapa nggak kenal. Juragan cuma satu. Juragan ini bisnis juga. Sistem tim. Timnya dia punya apa? Dia punya anak buah. Juragan punya anak buah, Pak. Banyak anak buah juragan. Banyak sekali. Tapi sistemnya tidak punya, Pak. Sistemnya dia otak juragan itulah. Juragan tidak masuk, udah bubar itu, Pak. Jadi itu dia punya anak buah, Pak. Banyak nih, misalnya. Tapi Pak Bun tidak tahu tugasnya apa. Pak Afif tidak tahu juga tugasnya apa. Mengapa Pak sudah terang? Pak Bun kecok ini kecok ini.
Nah pas saya nggak datang, bingung kan, duduk apa udah kerja kan? Itu namanya juragan. Maka juragan itu tidak ada yang juragan yang keturunan juragan, keturunan ada, tapi juragan begitu juragannya mati, udah selesai. Di sini juga, ini juragan. Ya. Nah, kalau yang ini, yang bisnis owner, dia punya tim dan punya dua-duanya punya timnya ada, timnya ada. Apa ruginya? Kalau kita punya bisnis owner, kita tinggalkan, kita liburan tetap jalan. Kenapa? Anak buah kita tadi kerja dia. Kenapa? Ada jobnya. Nah yang kelima adalah investor. Apa investor itu? Uang. Mencari uang untuk kita. Kayak Pak Apis itu investor. Dia bangun orang-orang yang punya bedeng banyak, investor itu. Berapa beda? Pak Zainal misalnya punya 10 bedeng. Satu bedeng 1 juta 1 bulan. 10 juta itu investor. Mengapa? Dia tidak kerja. Uangnya dia kerja itu kan, dia tidak kerja lagi tuh. Bedeng 10, nah, jawab. Udah. Sebulan 10 juta. Bagi pas itu. Investor namanya. Nah kalau banyak uang jangan beli jam-jam mahal, jangan. Investasikan untuk apa? Supaya uang tadi menghasilkan uang untuk kita. Nah, jadi dia umumnya pengusaha itu dia tidak parlente. Umumnya pembisnis tidak parlente. Mengapa? Ada uang pikirnya adalah aset. Uang aset. Jarang sekali pembisnis itu parlente. Jarang. Mengapa? Saya punya uang, ngapain saya beli jam mahal? Mengapa? Mendingan saya beli kontrakan untuk menghasilkan uang. Jam mahal, enggak kan? Enggak masuk. Siapa yang orang Cina yang masuk Islam? Yang punya raja tol. Yusuf Hamka yang kaya itu. Apa katanya? Saya punya jam, harganya paling tidak sampai 1 juta. Pakai Seiko katanya. Tapi katanya kalau saya mau beli bisa yang 2 miliar. Tapi apa? Saya pingin uang saya itu menghasilkan uang. Raja tol itu. Buya Hamka apa sih? Yusuf Hamka. Yusuf Hamka. Orang Chinese kan, mualaf kan itu. Iya. Sekarang anaknya perusahaan manajer juga masuk Islam, mau membangun masjid 1000 masjid. Wah biasa, hebat. Jadi Perempuan itu ya, anaknya perempuan itu ya. ya perempuan yang baru nikah itu masuk Islam kan. Jadi dia pesan pada anaknya, kita membangun 1000 masjid. Hebat. Orang Tionghoa ini, bukan orang, tapi dia malah pegawai. Kita jadi pegawai karena kita punya itu, kita penjual juga. Kita punya tanah, kita juragan juga. Kita punya bisnis, kita juga bisnis juga. Ada uang, kita beli bedeng. Padahal namanya bedeng gitu kan, nilai tidak. Nah, jadi Pak, kita 5-5-nya kita pakai Pak. Wah, gitu banyak kan. Bagus. 5-5-nya pakai Pak. Pegawai ialah penjual, sering menjadi narasumber. Lalu juragan ada tanah dikit, kabel-kabel kan. Ini Pak Pip nih, gawin. Nggak sempat tidur lagi. Kalau dikit jangan Jack Ma lagi. Jadi Pak Pip 15 jam aja. ada semua. Balik gitu kan. Saya di sini. Tanah nggak punya saya. Saya punya bisnis owner, investor Pak, punya rumah kontrak satu. Bilang pula satu. Saya punya uang untuk di rumah satu, kontrakan. Dapat 4 juta 5 juta 1 tahun, jadi lah. Penting ada investor, orang kecil-kecil. Misalnya ada lagi mahasiswa di Layau kan, kalau kuliahnya offline, pertanian kira kan jauh kan, atau sewa sepeda Pak, investor beli sepeda 10, wah sewa kan 1 jam sekian, investor Pak, investor itu. Daripada beli baju baru, cukup baju yang ada, wah ini bagus ini, beli sepeda, cari pengurusnya, oh enggak, sepeda sejam berapa,
20% untuk pengurusnya, 80 kita, atau 50-50. Investor. Investor itu kita kerja. Tapi uang kita yang kerja. Adik-adik, atau kita semua perhatikan orang-orang yang pengusaha besar. Jarang yang parente. Mengapa? Dia berpikir uangnya harus menghasilkan uang. Bukan. Ada juga investor investasi akhirat, ada juga. Makanya data kayak apa yang Yusuf Hamka tadi, investasi akhirat dia nggak mau begini. Untuk apa? Untuk investasi akhirat. Berkaitan yang saya jelaskan kemarin ada 8 pilar itu kan. Ini kenapa? Kalau kita ikut dunia ikut di TV duit, jam tangan harga 1 miliar nih, stres kita pak. Tengok yang gila itu. Ya? Walaupun diskon 95%. Ah, gitu. Diskon 95%, harganya segitu sama. Ya. Gitu. Itu nggak ini juga Pak ya. Nggak masuk ya. Iya. Saya untunglah saya tidak punya uang, jadi saya tidak bisa parente.